Halo semua, perkenalkan saya Andri Alamsyah. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai network, crowd, and market yang kami masukkan ya dalam pertemuan kelima dari mata kuliah digital ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak bercerita mengenai bagaimana hukum ekonomi pada era digital saat ini. Namun kali ini yang ingin saya bawakan adalah bagaimana kita melihat mekanisme market dari sisi lebih mikro, ya, lebih detail, yaitu mengenai formulasi network dan juga bagaimana network itu mempengaruhi behavior crowd, atau kita lihat atau kita sering sebutkan sebagai society atau masyarakat, ya, bagaimana behavior masyarakat itu saling dipengaruhi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sehingga biasanya umumnya kita ukur dengan menggunakan network. Materi ini utamanya dari buku yang berjudul Network, Crowd, and Market, suatu buku yang sangat bagus, ya, ditulis oleh David Aisley, ya, seorang ekonomis, dan John Kleinberg, computer scientist yang memang spesialisasinya di network science, ya, suatu ilmu yang memang pelajari dinamika jaringan, ya. Kemudian ada juga tambahan dari buku yang sangat legendaris mengenai network science dari Barabasi, dan juga buku mengenai network dan komputasi, terutama berhubungan dengan data skala besar, dari Newman, ya. Ini 3 buku yang digunakan, namun materi utamanya tetap dari buku Network, Crowd, and Market. Dari judulnya kita lihat bagaimana formulasi network, kemudian nanti kita bicara bagaimana network itu membentuk perilaku dari crowd, dan akhirnya bagaimana mekanisme market bergantung dari mekanisme yang terjadi pada crowd tersebut. Jadi motivasi kita melakukan kuliah ini adalah sekarang kita tahu bahwa keterhubungan, ya, antar entitas, terutama dalam hal ini adalah human atau market yang terdiri dari banyak sekali manusia, itu saling connectedness, ya, keterhubungannya itu meningkat, ya. Yang dulunya mungkin tidak terhubung sekarang menjadi terhubung, ya. Kita sebut itu sebagai connectedness of modern society, ya. Saya tuliskan di sini, ya, adalah connectedness dari modern society yang memang diakselerate oleh ICT, ya, teknologi information dan communication, ya. Kemudian kita juga punya data yang sangat besar, ya, large scale data, sehingga ini merupakan peluang bagi kita, ya, untuk melakukan kuantifikasi perilaku, ya, karena datanya orang ngepost di media sosial, orang memberikan review, opini, dan lain sebagainya, kita bisa track dan kita bisa tahu perilaku dari baik individu maupun society, ya, sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bagaimana mekanisme market, ya, termasuk sentimen, bagaimana sentimen tiba-tiba menjadi negatif terhadap suatu brand, bagaimana isu terhadap suatu industri itu berakibat perubahan harga saham dan lain sebagainya, ya. Dan kita juga harus tahu bahwa speed, ya, and intensity, ya, kecepatan dan intensity itu adalah kedalaman, ya, kekuatan, ya, dari suatu fenomena. Kita sebut misalkan krisis sekarang menjadi cepat, ya, kemudian informasi, contohnya epidemik, ya, ya, berita mengenai COVID kemarin, kemudian hoax juga luar biasa, berita, kemudian inovasi, atau secara lebih umum kita sebut sebagai informasi yang bergerak sangat luar biasa dengan adanya teknologi. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama kita akan menunjukkan bagaimana mekanisme dari network itu, ya, bagaimana mekanisme dari network itu mempengaruhi crowd, ya, atau kita sebut masyarakat, ya, dan pada akhirnya perilaku dari market. Yang tentunya kita akan ukur di pertemuan ini mengenai network, ya. Kalau yang mengenai menghitung ekonomi atau market dengan cara yang sudah legacy di bidang ekonomi sudah disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya.
Mengerti understanding behavior, mekanisme ya di antara beberapa ilmu yang saling berbeda ya, karena kita view-nya menggunakan network analysis, dan nanti diceritakan juga network analysis itu berbasis dari berbagai macam ilmu pengetahuan ya. Kemudian mengerti secara teori ya dan aplikasi dari network ya. Jadi di sini mungkin akan banyak sekali mekanisme itu berbasis teori, kemudian nanti akan ditunjukkan contoh-contohnya ya. Nah, kita ambil contoh bagaimana network ada di sekitar kita. Jadi network itu adalah bagian dasar bagaimana dunia itu bekerja ya. Gambar 1 itu menunjukkan segregated friendship, suatu gambar menunjukkan bagaimana anak-anak sekolah di Amerika berteman berdasarkan warna kulit ya. Data ini adalah data tahun 50-an, seperti kita tahu waktu itu di Amerika politiknya adalah segregated ya. Orang kulit putih dengan kulit putih, kulit hitam dengan kulit hitam. Nah, ini terrefleksikan atau tergambarkan di jaringan pertemanan yang ada di masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah di suatu sekolah ya. Yang kedua, network yang berbeda lagi adalah network bagaimana dibangunnya jalur gas di Eropa. Kita lihat bagaimana jalur itu dibuat berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Mungkin ada yang lebih detail, dapat banyak gas, ada yang tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa memang network juga seperti itu ya. Ada daerah-daerah yang memang aksesnya lebih banyak dan daerah-daerah yang tidak banyak ya. Nomor 3 adalah network mengenai internet ya, internet informasi yang mengalir di internet ya. Kita lihat internet juga mengalir, informasi yang di internet mengalir berdasarkan network ya. Kemudian nomor 4 kolaborasi, nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah kolaborasi saintifik ya. Kita bisa lihat warna-warna beda sebelah sini ya. Ini beda dengan sebelah sini, ini grupnya berbeda ya, kita tahu grupnya ya. Dan menunjukkan bahwa pengelompokan dari saintis ya, di sini garis itu menyatakan mereka pernah membuat paper bersama ya. Mana ada berapa kelompok, masing-masing besar kelompoknya, dan ilmu mana yang dekat dengan ilmu yang mana ya. Misalkan ilmu ini jauh dengan ilmu ini tentunya ya. Nah, oh ya, sebagai pembekalan, sebenarnya kuliah network ini sudah diberikan di tingkat 3 ya. Kuliah digital ekonomi ini tingkat 4 ya. Di mata kuliah data analitik ya, tepatnya big data analitik di semester 5 diajarkan mengenai SNA, social network analysis. Kemudian di semester 6 juga belajar mengenai digital society ecosystem mengenai network juga. Jadi di sini kita hanya meneruskan, kita tidak akan menggali lebih banyak mengenai SNA ya. Kemudian nomor 5 ini adalah network tentang di suatu perusahaan di mana interaksi yang terjadi antar karyawan menggunakan email ya. Dan nomor 6 ini adalah mengenai network politik. Kita terlihat ada polarisasi kelompok ya, sebelah sini dan sebelah sini yang membentuk polarisasi, terjadi echo chamber, saling tidak menerima ide satu dengan yang lain. Nah, ini juga bisa dijelaskan dengan network ya. Nah, ini network di sekitar kita juga, ini menunjukkan contoh perdagangan di dunia ya. Perdagangan di dunia, datasetnya tahun 2007 ya, cukup lama, tapi kita bisa lihat ya berdasarkan lokasi yang ada di dunia. Ini adalah Eropa ya, ini ekspor import ya, Eropa sorry, ini Amerika, kemudian ini Eropa ya, kemudian ini adalah Asia Timur dan Asia Selatan ya, ini adalah Australia ya. Dan kita juga bisa gambarkan secara lebih ngezoom gitu ya. 25% dari trade di dunia itu aktornya ini aja ya. 50% aktornya ini. 75% aktornya ini. Ya, kalau 100% yang ini ya. Nah, ini kita bisa lihat dari berbagai view ya. Ini juga ditunjukkan bagaimana densitas dari network ya. Sebagai contoh kita cek ya, di sini densitas itu menunjukkan banyaknya
densitas itu menunjukkan banyaknya edges, ya, menunjukkan banyaknya negara yang terlibat dalam suatu perdagangan ekspor impor, ya. Meningkat, selalu meningkat dari 95 sampai 2005, ya, sampai terus. Semakin banyak negara yang terlibat di ekspor sampai 2008 yang kita kenal ada krisis, ya, di sini 2008, ya. Nah turun, nah baru kemudian naik lagi setelah 2010. Dan ini memang merefleksikan apa yang terjadi di dunia nyata. Ya. Nah, kita lihat, ya, network sendiri itu adalah formulasi umum, ya. Hampir semua fenomena bisa kita representasikan menjadi network. Contohnya ini fenomena mengenai jaringan komputer, ini jaringan protein, ini jaringan antar manusia, semuanya digambarkan menjadi dalam suatu graf. Graf itu adalah bentuk formal dari network, ya. Jadi kalau network itu adalah implementasinya, graf itu adalah keilmuannya, ya. Karena ini dasarnya dari ilmu matematika yang disebut sebagai graph teori, ya. Nah, ini berarti generalize, berlaku umum. Jadi hampir semua kondisi ya bisa kita gambarkan dengan network asal kita bisa merepresentasikan node itu artinya apa, edges itu artinya apa, node itu bisa orang, bisa organisasi, bisa entitas, ya. Edges-nya itu bisa pertemanan, bisa permusuhan, bisa percakapan, bisa perdagangan, ya. Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ya, ini muncul, ya, di kuliah SNA. Ya, SNA itu sebenarnya adalah metodologi untuk melakukan perhitungan terhadap network atau jaringan dan juga melakukan visualisasi. Ya, kita kembali, ya, ke semester 5 dan semester 6. Gambar ini juga ada, ya, bagaimana suatu percakapan, ya. Nah, percakapan ini bukan hanya percakapan, ya, tapi bisa apa saja, bisa perdagangan, bisa pertemanan, bisa permusuhan, ya. Di mana percakapan itu dimodelkan menjadi suatu jaringan, ya, di sini network model, ya. Di mana network model itu tentunya kita punya aktor atau entitas dan hubungannya, ya. Aktor atau entitas atau vertex atau node, ya, dan hubungannya kita sebut sebagai edges atau link, ya. Ini kita lihat 1, kedua, 2, ketiga itu adalah representasi dari hubungan ini tanpa kita ambil percakapan, isi percakapannya, ya. Kita nggak ngambil isi percakapannya, kita hanya mengambil si 1 ngomong kedua dan seterusnya, ya, 2 dengan 3 dan seterusnya, ya. Nah, tentunya network model ini harus kita proses ke komputer, ya, karena kita berhubungan dengan data besar, ya, karena percakapan, perdagangan dan lain sebagainya itu datanya pasti besar, maka kita punya digital representation, ya, bentuknya baik merupakan matriks maupun merupakan list, ya. Nah, dengan kita punya data-data ini di komputer, ya, di era big data ini kita bisa compute, kita bisa visualize, ya. Ada aspek lain yang menarik karena network itu juga saking powerful-nya bisa menggambarkan berbagai macam fenomena. Contohnya di sini juga kita punya network yang punya arah dan tidak punya arah, ya. Punya arah menunjukkan berarti memang ada representasi arah. Saya melakukan ekspor ke Indonesia melakukan ekspor ke misalkan ke Amerika, gitu, ya. Atau saya ngobrol dengan seseorang, ya, saya memfollow misalkan Pak Jokowi, gitu, ya. Itu ada arahnya, ya. Tapi juga bisa saya berteman dengan Pak Jokowi, berarti nggak perlu punya arah, ya, karena kita equal. Nah, ini namanya network direction. Dan juga di yang lebih lain lagi juga mengenai kekuatan hubungan, ya. Ada misalkan nomor 1 dengan nomor 2, contohnya nomor 1 lebih sering ngobrol dengan nomor 2, maka bobotnya 30. Tie strength atau bobot. Nomor 1 kurang banyak ngomong ke nomor 3 dibandingkan kedua, maka bobotnya adalah 5. Jadi kita punya banyak sekali skenario yang bisa kita wakilkan menjadi network, dan dengan SNA ini membantu kita untuk melakukan perhitungan metriknya. Nah, contoh lagi metrik yang bukan contoh, yang paling sering digunakan, ya. Pada saat kita punya contohnya sembarang network di sini, ya. Apa yang umumnya dicari? Ini secara logika kita akan melihat sekumpulan orang. Apa yang kita ingin tahu dari sekumpulan orang, atau sekumpulan orang yang protes mengenai suatu produk, ya.
sekumpulan orang yang komen mengenai suatu brand, ya. Yang kita ingin cari adalah yang pertama itu adalah siapa yang paling utama, siapa motornya. Itu namanya centrality. Kita gunakan matriks centrality untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi motor utama. Motor utama seperti contohnya provokator, influencer, ya, selebgram, seleb tweet atau apapun namanya, ya, yang menjadi sentral. Ya, kita dengan SNA kita bisa cari di sini, misalkan sentralnya yang warna merah-merah ini, ya. Dan yang kedua kita juga bisa mencari pengelompokan. Sebenarnya orang yang protes itu satu suara nggak sih? Atau ada ide, ada protesnya tentang hal lain lagi, ya. Mereka berbeda ide tapi melakukan protes, atau mereka semua satu ide melakukan protesnya. Nah, ini kita identifikasi ada berapa kelompok di sana. Ya, tadi ingat pada saat network scientist tadi ada kelompok-kelompok. Ya, sama. Ini namanya adalah metrik modularity untuk melihat kelompok. Ya, ini warnanya beda berarti kelompoknya beda, ya. Jadi paling tidak kalau kita punya network, kita bisa cari siapa yang berpengaruh, kita bisa lihat ada berapa kelompok orang yang berbicara di network tersebut, ya. Atau kalau network perdagangan ada berapa kelompok atau klaster perdagangan yang ada di dunia, ya. Apakah tadi klasternya itu berbasis geografi atau klasternya malah tidak? Contohnya mungkin meskipun kita satu benua dengan Cina di Asia, ya, tapi mungkin kita lebih banyak melakukan aktivitas ekspor impor dengan Australia, ya. Nah, atau mungkin kita lebih banyak dengan Amerika, ya. Nah, kayak gitu-gitu memberikan persepsi lain bahwa network itu tidak selalu geografik, tapi juga berdasarkan interaksi yang terjadi. Nah, di hal yang lebih detail lagi mengenai network itu ternyata banyak sekali, ya. Bagaimana kita mengukur koneksi, ya, secara umum dibagi menjadi koneksi itu jenis hubungannya, ya, dan bagaimana terbentuk hubungannya. Kemudian distribusi dari pembentuk dari suatu jaringan. Misalkan kalau centrality tadi, ya, orang yang paling berpengaruh itu kita bisa lihat dari berapa banyak teman yang dia punya, ya. Kemudian bagaimana distribusi dari kekuatan hubungan, ya. Dan yang ketiga adalah mengenai segmentasi. Dan ini adalah contoh-contoh metrik-metrik. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Ini bisa dilihat di buku Newman, ya. Ini lengkap sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan, yang contoh di bawah. Misalkan network yang pertama adalah kepadatan, ya. Semakin banyak edges-nya, semakin banyak hubungannya, maka semakin padat. Dan kita ingin network itu padat, ya. Kalau padat dalam arti mendukung kita, gitu. Misalkan mendukung suatu brand, ya. Misalkan saya punya brand, terus ada orang komplain ke brand saya, dan orang expect saya menjawab, atau customer service saya menjawab. Sangat bagus atau sangat menyenangkan kalau yang menjawab itu bukan hanya customer service, tapi juga publik. Misalkan nanya, kenapa internet saya mati, gitu, ya. Kalau nanya customer service tentunya kan harus sigap, ya, harus segera menjawab. Tapi mungkin saja dari publik bisa menjawab, coba di restart dulu modemnya dan lain sebagainya. Artinya apa? Di conversation itu banyak yang terlibat, jadi density-nya bagus. Kalau density-nya bagus, network-nya robust. Kalau robust berarti bagus buat support kita. On the other hand, kalau network menjelek-jelekan kita, kalau network menjelek-jelekan kitanya robust, nah itu cilaka. Ya, jadi ini net density lah salah satu ukuran untuk mengukur itu, ya. Yang kedua adalah reciprocity, hubungan timbal balik. Contohnya nih, nomor 1 terhubung dengan nomor 2, ya. Nomor 1 hanya memberi nomor 2. Misalkan nomor 1 itu di sini hanya mengekspor, ya. Nomor 2 hanya mengimport dari nomor 1. Nomor 1 nggak pernah mengimport dari nomor 2, maka ini hubungannya kayak tidak seimbang, ya, tidak resiprokal, ya. Itu ya juga nggak robust. Tapi kalau nomor 1 dan nomor 3, di mana 1 ekspor ke 3, 3 ekspor ke 1, nah, terjadi resiprokal. Tinggal dilihat nanti, nah, hubungannya akan semakin kuat karena masing-masing saling bergantung, ya. Kemudian transitivity, misalkan ini sebenarnya gambarnya ini seperti ini, ya. Kalau A terhubung dengan B, ya, kalau A berteman dengan B, ya, kemudian
A berteman dengan B di sini ya, ini panahnya dilanginnya. A berteman dengan C, maka ini misalkan ini hilang ya, maka akan ada rekomendasi B untuk berteman dengan C. Ya ini sering digunakan di recommender system. Nanti kita bahas lagi. Dan yang terakhir adalah diameter. Diameter itu bagaimana jarak dari ujung ke ujung dalam suatu jaringan. Ya, kalau di sini contohnya 1 dan 7 jaraknya itu ada 1, ya, 2, 3, ya, ada 3 ya. Artinya apa? Artinya 3 itu ya kita nggak tahu itu bagus apa jelek sampai kita bandingkan dengan networknya brand lain. Ya. Brand A dan brand B networknya diameternya mana yang lebih besar? Nah, lebih besar artinya lebih jauh menyampaikan informasi, ya. Dan itu tidak baik. Kita pengennya yang lebih dekat menyampaikan informasi, ya. Kita pengen diameter yang lebih pendek. Nah, bagaimana cara membuat diameter lebih pendek? Ada 2 cara. Pertama kita lakukan engineering, ya, misalkan 2 dikenalkan dengan 7, ya, misalkan, ya, dihubungkan dengan 7. Tadinya 1 ke 3, 1 ke 7 itu jaraknya 3. Sekarang 1 ke 7 ini kan 1, 7 tadinya jaraknya 3, ya. Sekarang 1 ke 7 jaraknya menjadi 2. Ya, sangat menarik. Atau ada suatu node lagi baru masuk nomor 8 misalkan, nomor 8 terhubung dengan nomor 1, ya. Kemudian nomor 8 terhubung dengan nomor 7. Ya, sama, ini 1 dan 2. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Semakin banyak node atau semakin banyak aktor, semakin banyak organisasi yang masuk ke dalam network, maka diameternya makin kecil. Ya, probabilitasnya besar untuk makin kecil. Kalau makin kecil berarti makin baik. Jadi kita sudah tahu ukuran network mana yang baik, mana yang kurang baik, ya. Dan ini berkat bantuan dari SNA. Nah, kita masuk kedua yang namanya crowd. Nah, ini lebih detail lagi. Setelah kita mengenali SNA dan berbagai metrik yang sudah tadi ditunjukkan sebagian kecil, kita crowd, kumpulan dari node itu membentuk suatu behavior tertentu. Ya, yang pertama adalah kita kenal namanya homofili. Homofili adalah kecenderungan orang untuk berteman atau berhubungan atau berkelompok dengan orang yang sejenis. Apa yang disebut orang sejenis? Orang yang idenya sama, yang hobinya sama, yang bahasanya sama, yang makannya sama. Apapun yang sama yang membuat mereka terikat satu dengan yang lain, ya, sampai mungkin istilahnya suku, ras, agama, ideologi juga bisa seperti itu, ya. Lawan homofili itu adalah heterofili, ya. Heterofili itu mungkin sangat jarang terjadi di manusia, ya. Heterofili itu contohnya ya pernikahan antar budaya gitu, ya, budayanya berbeda, ya, gap, culture gap, tapi hanya sedikit orang yang mengalami culture gap. Mostly orang itu homofili, ya. Homofili itu terjadi karena manusia itu sendiri tidak bisa membuat unlimited friendship, ya. Manusia itu menurut Dunbar number itu hanya bisa memaintain sebanyak 150 pertemanan, ya. Jadi dia akan melakukan selection, ya, dan melakukan pencarian orang-orang yang berinfluence untuk dijadikan teman, ya. Jadi 2 inilah selection. Kita memilih, ya. Pilihan kita biasanya mostly lah homofilis karena lebih mudah memaintain orang yang homofili daripada orang yang heterofili. Mungkin kita akan ada konflik dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah ini gambarnya nih, ya. Nomor 1 homofili, orang yang cenderung berteman, ya, dengan orang yang sejenis, ya. Ini juga nanti ada penjelasan mengenai kenapa terjadi polarisasi dan lain sebagainya, ya. Yang kedua adalah strength of weak ties. Ini paper lama, ya, udah lama sekali dari tentang psikologis, kekuatan hubungan lemah, ya. Jadi kekuatan hubungan lemah itu menunjukkan bahwa hubungan kuat atau strong ties itu biasanya adalah hubungan misalkan keluarga, family, friend gitu, ya. Yang biasanya di mana kita tidak mendapatkan informasi yang baru dari keluarga, teman, dan kolega. Maka kita sering mencari informasi atau network atau pengkayaan diri dari weak ties, orang yang tidak terlalu kita kenal, ya, untuk memenuhi kepuasan kita sebagai manusia, ya. Ada riset dari Granovetter mengenai yang membuat judul Strength of Weak Ties ini. Dia menunjukkan bahwa orang mencari kerja cenderung bukan bertanya ke strong ties, tapi ke orang-orang yang dia tidak terlalu kenal, yaitu weak ties, ya.
Jadi ini adalah sifat umum manusia. Dan crowd yang ketiga adalah fenomena small world, di mana idenya adalah orang, ini gambarnya, orang di seluruh dunia itu rata-rata terhubung hanya dalam 6 langkah. Kita sebut sebagai 6 degree of separation di sini ya. Sorry, ini 6 degree of separation, di mana manusia itu selalu bisa mencari jalur terpendek ya. Tadi kalau kita ingat diameter, sehingga misalkan saya di Indonesia dengan orang di Amerika ya, saya bisa menemukan orang itu dalam 6 langkah ya. Terlalu banyak shortcut, apalagi nanti informasinya makin membludak, makin banyak orang masuk ke dalam jejaring sosial, maka kita bisa mencari informasi dengan cepat. Dan ini juga menjelaskan kenapa dunia itu makin sempit ya. Ya karena sekarang kita bisa mencapai orang lain dengan jumlah langkah yang lebih pendek ya. Makanya disebut sebagai 6 degree of separation. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana crowd itu mengempower manusia untuk melakukan decision ya. Nah, salah satu mekanisme yang ada di network itu adalah game theory ya, karena game theory itu berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain ya. Jadi ada 2 pihak yang saling mengambil keputusan tergantung dari pihak lain ya. Nah, secara singkat game theory itu adalah suatu model matematik yang menggambarkan interaksi strategik supaya setiap orang itu bisa mengambil keputusan yang rasional ya, di sini tulisan rasional ya. Aplikasinya banyak, ada di social science, ada di systematic science, computer science ya. Dan ini bisa diaplikasikan di behavior yang seperti yang kita fokuskan saat ini ya. Dan merupakan gambaran umum mengenai science, mengenai logic decision making ya di manusia ya. Nah, awal mula ini adalah namanya prisoner dilemma. Ini yang melahirkan game teori ya. Mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah pernah belajar, dan karena ini ilmu klasik juga ya. Bagaimana 2 orang A dan B ya. A dan B itu 2 orang yang melakukan kejahatan, kemudian dua-duanya ditangkap, kemudian disuruh ngaku ya. Oleh polisi disuruh ngaku. Misalkan skenarionya adalah kalau dua-duanya nggak mau ngaku, ya berarti mereka nggak terbukti melakukan kesalahan dan mereka hanya dipenjara 1 tahun karena charge yang lain ya. Tapi kalau misalkan A-nya ngaku, ya A-nya ngaku ya, ini A betray, A yang ngaku dan B-nya diam, maka A-nya itu bebas dan B-nya dapat penjara 3 tahun. Sebaliknya kalau B-nya itu ngaku, A-nya diam, dapat penjara, B-nya bebas, A-nya 3 tahun. Kalau dua-duanya ngaku, ya masing-masing dapat 2 tahun. Ya, jadi kita bisa lihat skenario yang terjadi. Tindakan A dan B tergantung dari mana yang diambil duluan dan outcome-nya seperti apa. Yang penting ini kita gambarkan menjadi 4 hasil. Ya. Nah, bagaimana implementasinya kita lihat di marketing strategi. Nah, ini lebih menarik ya. Ada 2 perusahaan ya. A1 dan 2 ya. Perusahaan 1 dan 2 itu berhadapan ya, saling berhadapan di suatu pasar ya. Mereka punya pilihan menjual produk yang harga rendah atau harga tinggi ya. Low end atau high end ya, low price atau upscale ya. Market segmentasi, jumlah marketnya untuk harga rendah itu 60%. Sedangkan untuk harga tinggi itu 40%. Market segmentation-nya ya. Firm One itu adalah brand yang lebih populer. Jadi kalau mereka ada di pasar yang sama, misalkan dua-duanya jual low price atau dua-duanya jual upscale ya, atau yang harga yang tinggi, maka Firm 1 itu mendapatkan 80% karena dia brand yang lebih terkenal dibandingkan Firm 2 yang nanti hanya dapat 20% ya. Nah, bagaimana strateginya tindakan masing-masing kita gambarkan di sini ya. Jika dua-duanya bertempur langsung di segmen market yang sama, maka
yang masuk di low itu akan dapat 60%, yang masuk di high itu 40%, seperti yang diceritakan tadi ya. Jika dua-duanya ada di low price ya, dua-duanya masuk low price, yang ini ya, dua-duanya masuk low price ya, maka firm one akan dapat 80% dari 60 tadi ya, karena low price itu marketnya cuma 60% ya, dan dia akan mendapatkan nilai 0,48 ya, kemudian firm 2 akan dapat nilai 0,12. Ini strategi 1 ya. Kalau dua-duanya masuk di low price, maka firm 1 dapat 32 ya, firm 2 dapat 0,8 ya di sini ya. Nah, dari dua hal ini, maka firm 1 itu akan melihat mana yang menguntungkan, dia main low price atau main upscale ya. Maka firm 1 dia cek, kalau low price dia 48 atau 60. Kalau upscale 40 atau 32. Jelas-jelas menguntungkan ini buat firm 1. Ya, menguntungkan yang low price. Nah, karena firm 1 masuk low price, maka firm 2 responnya yang bagus apa? Apakah dia main low price juga? Wah, kalau low price dia akan ancur-ancuran, maka dia harus main di upscale ya. Jadi kalau firm 1 low price ya, kemudian ya, firm 1 low price dan firm 2 masuk upscale, maka yang terjadi adalah ini. Dan ini membuat menguntungkan ya buat firm 2 dan juga menguntungkan buat firm 1. Jadi kita akan melihat dinamika market seringnya seperti itu, dan itu dijelaskan dengan menggunakan game teori. Dan ini adalah basic ya, standar. Nanti ada beberapa hal yang lebih mendasar mengenai equilibrium dan juga auction, dan itu ada di buku Network Crowd and Market. Kalau ingin tahu lebih lanjut silakan dibaca ya. Nah, equilibrium itu terjadi seperti tadi ya, suatu kondisi yang tidak berubah karena sama-sama mendapatkan keuntungan ya, sama-sama tidak terlalu rugi. Kalau satu pihak terlalu rugi, maka akan tidak terjadi equilibrium. Kalau satunya sudah menerima 60-40, oke lah, kita jalan terus, maka itu akan terjadi kesetimbangan pasar. Nah, ini ada mekanisme equilibrium yang menurut saya cukup menarik untuk dibawakan ya, yang berkaitan dengan namanya yang digambarkan dengan network traffic ya. Sebenarnya tidak terlalu dengan ekonomi, tapi ini memberikan bayangan lah ya, network traffic dan social cost. Kalau kita bayangkan network itu selalu berbanding lurus dengan cost ya. Traffic itu selalu berbanding dengan cost. Semakin banyak orang yang lewat, maka cost-nya akan semakin tinggi ya. Macet, kemudian bahan bakar, kemudian psikologis ya. Nah, dari semua orang yang ada di jalan, pada akhirnya mereka akan mencari yang paling tidak stressful atau yang cost-nya paling rendah. Dan itu manusiawi banget ya. Itu kita sebutkan jalan optimal ya. Kita cari jalan yang paling cepat ya, sambil mencari social cost yang paling rendah. Kita sebut sebagai Brace Paradox. Optimal route ya dari keseluruhan masyarakat atau crowd itu bergantung pada jalan mana yang diambil ya. Semakin orang mencari bersama-sama ya, maka mereka akan bersama-sama menemukan jalur yang paling memberikan social cost yang paling rendah ya. Gambarnya seperti ini ya. Misalkan ini inisialnya seperti ini ada suatu jalur dari A ke B, semuanya mau dari A ke B ya. A ke C itu bergantung biayanya bergantung dari jumlah banyaknya mobil ya. C ke D bergantung dari setiap kali tambah mobil atau setiap kali tambah orang yang lewat itu ditambah 5. C ke D itu biayanya 0 ya, kita nggak tahu lah, ini kan gambarannya, mungkin jalannya itu kosong atau jalan tol yang hampir tidak ada kemacetan ya. Nah, mekanismenya kita lihat di sini ya, di bagian awal ya. Ada 2 mobil lewat ACD ya, ACB sorry, dan ADB ya. Lewat ACB ya. Contohnya AC aja ada 2 mobil. Mobil pertama energinya 1, mobil kedua energinya 2 ya, karena dia tergantung dari banyaknya mobil ya.
Kemudian C ke B ya, satu mobil kosnya 5, dua mobil kosnya 10 ya. Sama juga di sini A ke D, kita lihat dari gambar ini ya, rumus ini ya. Mobil 1 5, mobil 2 5. B ke B, mobil 1 1, mobil 2 2 ya. Jadi total cost dari orang mengambil jalan ini itu adalah 26 atau potensial energy loss itu 26 ya, cost atau loss gitu ya. Dan yang kedua setelah beberapa saat ternyata ada satu mobil dari A ke B itu menemukan jalan lebih baik lewat ke CD ya. Karena lewat ke CD cost-nya lebih rendah daripada saya spend 5, saya mendingan spend ini 3 gitu ya. Nah, secara agregat dia akan turun dari 26 menjadi 24. Kemudian dua mobil turun lagi menjadi 23. Kemudian 3 mobil yang tadinya ADB akhirnya lewat ACDB ya menjadi 21 dan akhirnya semuanya konvergen. Ini adalah equilibrium terakhir karena cost-nya paling rendah, energi yang dibutuhkan paling rendah. Nah, mekanisme ini yang mungkin kita lihat di market juga, bagaimana market itu berusaha secara bersama-sama ya, secara society mengambil keputusan terbaik. Pertama mungkin yang satu mencoba-coba, yang kedua mengikuti dan seterusnya sampai akhirnya konsensus bahwa ini adalah yang paling baik. Paling baik bisa jadi yang paling cost-nya paling murah, offer-nya paling bagus, dan at the end semua orang kan tahu. Sama dengan gambaran ini, yang paling baik terakhir adalah yang cost-nya paling rendah. Nah, ada mekanisme lain yang cukup menarik yaitu matching market, ya, mencocokkan buyer and seller, ya. Kalau kita gambarkan secara teoretikal, kita punya namanya graph biparty, ya. Yang satu itu adalah orang yang mau beli, ya. Yang kedua itu mau beli apa. Jadi ini node ini dan node ini berbeda, ya. Itu namanya biparty. Setiap node itu punya fungsi yang berbeda-beda, ya. Ini orang Vikram dia memilih mau beli room 1 atau mau menyewa lah apa ya. Mau memakai room 1 atau room 2 atau room 3 pilihannya. Wendy room 1, hanya pilihannya room 1. Sin pilihannya room 2, Yoram pilihannya ada room 2, room 3, room 5. Di dunia nyata kita sering ya, milih kampus, milih produk, milih macam-macam ya. Hampir semua secara society kita punya pilihan dan beberapa orang tidak mendapatkan pilihan yang diinginkan dan semuanya pada saat memilih itu mempertimbangkan cost and benefit secara umum. Ya, ini setelah matching itu berarti ini konteksnya juga besar. Matching itu berarti sesuai dengan keinginan dia barangnya ya karena dia sudah punya preference dan yang menjual barang itu juga sesuai dengan yang membeli karena dijual sesuai dengan harganya ya. Perfect matching itu juga ada di recommender system ya, bagaimana mematchingkan orang dengan seleranya tidak hanya di kasus transaksi juga. Jadi kita bisa melihat hal yang lebih besar lagi ya. Nah, contohnya di gambar sebelah kanan ya. Kita lihat ada buyer X, Y, Z, 3 buyer, ada 3 seller A, B, C ya. Buyer X itu memvaluasi, menilai harga nilai A itu 12, nilai B itu 4, nilai C itu 2. Jadi nilai itu artinya valuation, dia melihat produk buat dirinya. Dia misalkan saya melihat suatu mobil, menurut saya mobil ini value-nya besar. Tapi bagi orang lain mobil itu belum tentu besar value-nya. Dan kita lihat maka tentunya X ini akan memilih produk A karena nilainya 12 ya. Jauh di atas B ya. Sedangkan Y itu melihat melihat A itu 8, melihat B itu 7 dan melihat C 6. Jadi Y itu melihat antara A, B, C produknya nggak beda jauh walaupun dia tetap prefer yang A. Kalau misalkan nggak dapat A, dia dapat B juga nggak apa-apa karena bedanya cuma sedikit ya. Atau Z yang kombinasinya lain lagi ya. Nah, ternyata bukan hanya value, kita juga melihat ada price ya. Harga yang harus dibayarkan. Dan ini cost benefit-nya. Di sini kita lihat X ya. Tadi kita ingat X dia melihat A itu adalah nilainya 12,
tapi dikurangi cost 5, berarti A itu nilainya bagi dia sekarang 7. Ya. Namun menurut dia 7 masih jauh lebih baik daripada B. Ya, B itu nilainya 4, cost-nya 2, jadi tinggal 2. Jadi X itu akan selalu milih A. Ya. Sedangkan Y itu melihat barang B itu nilainya adalah tapi 8, ya, tapi dikurangi cost dia akan jadi 6. Ya. Kemudian dia melihat Y itu melihat barang B itu bukan 8 tapi 7, ya. 7 dikurangi 2 itu 5, ya. Kemudian Y melihat barang C itu nilainya 6, cost-nya 0, maka Y akan memilih C. Demikian kan juga Z. Z itu melihat harga A itu 7, kemudian cost-nya itu 5, maka nilainya actualnya cuma 2 dan terlalu inilah buat Z nggak mungkin milih A. Z pilihannya adalah B karena B itu harganya 5, valuation-nya 5, price-nya 2, jadi dia masih untung 3, ya, masih ada 3 yang selisihnya. Dan dia akan memilih B. Karena kalau dia milih C itu cuma 2, ya. Dan demikian juga dengan kombinasi harga yang berubah-ubah, maka preference orang akan berubah-ubah. Jadi kita bisa bayangkan dengan harga yang berbeda, maka market itu kan swift. Ya. Nah, ini adalah contoh mekanisme yang mungkin terjadi dari sudut pandang network. Nah, bagaimana dengan market dengan intermediaries? Intermediaries itu adalah orang tengah, ya, atau mungkin bahasa kasarnya maklar gitu, atau pedagang, ya, yang ada di tengah gitu, ya. Contohnya misalkan gini, ini kita punya penjual S1, S2, S3, orang intermediary T1, T2 dan bayarnya B1, B2 dan B3, ya. Kita bisa lihat price, ya. T1 beli 0,2 dari S1 dan menjual 0,8 ke B1. T1 beli dari S2 0,2 dan menjual ke B2 0,8, ya. T2 beli dari 0,3 dari S2, ya. Yang jelas lebih tinggi daripada T1 membelinya dan menjual dengan harga 0,7 ke B2 dan harga 1 ke B3. Nah, kita bisa lihat peran intermediate atau middleman, ya, di sini, ya. Maka tentu saja misalkan di gambar kedua goods, ya, kan ada harga ini, penawaran. Maka barangnya akan mengalir dari S1, nggak ada pilihan lain, dia akan ke T1, ya, karena S1 nggak punya koneksi lain. S2 punya pilihan T1 atau T2, tentunya dia akan menjual dengan harga yang lebih tinggi ke T2, di mana T2 akan menjual ke B2 atau B3, ya. Nah, strategi selanjutnya bisa aja T1 menaikkan harga, udah aku beli lagi deh. Beli nggak 0,4, aku beli 0,2, aku beli 0,4. Maka S2 instead of selling to T2, dia selling to T1, ya. Dan kemudian dia akan menjualnya. Dan ini peran ini, nah ini peran yang di tengah ini sangat krusial memetakan alur goods barang, ya, dari permainan pricing yang dibuatnya. Ya. Ini pengetahuan dasar dan detailnya ada di beberapa skenario yang lebih rumit, bisa kita lihat di buku Network Cloud and Market. Nah, next-nya adalah structural balance, ya. Structural balance itu adalah bagian dari bagaimana kita melihat kekuatan network, ya. Dan bagaimana network kita akan tetap kuat atau mungkin akan hancur, ya, karena ada hubungan love and hate di dalamnya atau ide yang berbeda-beda tentang produk yang kita punya, ya. Nah, apa yang disebut structural balance? Structural balance itu adalah kalau setiap 3 node, ya, ini ada 3 node, ya, karena 3 node itu merupakan basic dari structure network, ya. Nanti ada ilmu namanya network node motif, ya, yang khusus membahas mengenai struktur detail atau mikro dari network, ya. Yang paling umum adalah 3 node ini. Kalau kita punya 3 node dan kita punya 3 edges, maka semuanya itu positif atau hanya satu yang positif. Maka itu disebut sebagai balance.
contohnya ini ada A, B, C, ya, tiga-tiganya positif, maka itulah network yang balance, tidak akan pecah. Ya. Tapi network yang duanya positif dan satunya negatif, ya misalkan A temenan dengan B, A temenan dengan C, B dan C saling membenci, ini tidak balance, ini akan pecah ini. Ya. Jadi bentuknya nggak akan segitiga, tapi bentuknya akan garis lurus ini, A di tengah. Gitu ya. Nah, berbeda dengan network yang C, ya misalkan A temenan dengan B, ya A benci C, B benci C. Maka ini akan selalu terbentuk. Ya, manusia kayak gitu, terbentuk karena mungkin ngegosipin dan lain sebagainya. Ya. Atau tiga-tiganya saling membenci, maka tidak terjadi network. Ya, kita sebut sebagai nomor ini dan ini itu kita sebut sebagai balance. Ya, balance itu jika semuanya teman, atau kalau kita bagi menjadi 2 X dan Y, setiap pair itu like each other, dan everyone in Y, X in Y adalah enemy of each other. Ya, jadi ini adalah dua jenis yang balance. Ya. Nah, aplikasinya apa? Apa sih gunanya? Ya, contohnya recommender algoritma. Ya. Ya, di sosial media kita tahu friend of a friend, ya, bagaimana merekomendasikan teman berdasarkan selera yang atau konteks yang kita inginkan. Teori ini menunjukkan love and hate, ya, plus and minus. In reality nggak sesimpel itu, ya, selera, ya, selera musik jazz, musik rock itu dimensinya lebih besar daripada plus and minus. Tapi ini basicnya seperti ini, ya. Kemudian pengelompokan, segmentasi, personalisasi, ya, mempersonalisasikan selera orang dan lain sebagainya. Ya. Nah, di gambar ini juga kelihatan, ya, dari teori di atas, kalau ada pertemanan kayak gini, ya, ini cuma ada satu plus, ini balance, ya. Ini cuma ada satu plus, ya, ini balance. Ini cuma ada satu plus, ini balance. Ya. Kalau ini ada 2 plus, maka ini tidak balance. Ya. Ini ada 1 plus di sini, ini balance. Ya. Ini ada 2 plus, ini nggak balance. Jadi overall ini nggak balance, yang ini balance. Ya. Berdasarkan teori yang di atas. Ya. Nah, aspek selanjutnya yang setelah kita bicara mengenai struktur, kita bicara mengenai jalannya informasi, ya, perjalanan informasi dalam suatu jaringan. Ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai information cascade. Ya. Information cascade adalah muncul jika seseorang mengambil keputusan berdasarkan keputusan orang lain. Jadi bukan dari diri sendiri, ngikut-ngikut, ya. Dan mereka mengignore preference mereka sendiri. Bisa banyak terjadi di masyarakat. Mereka ignore yang judgement mereka, justifikasi mereka, karena mereka kurang lengkap pengetahuannya, tidak tahu mengambil keputusan, jadi dia ikut-ikut. Dan itu adalah suatu hal yang umum di society. Atau kita sebut hal ini sebagai following the crowd. Bagaimana jika seseorang terhubung dalam suatu jaringan, maka sangat mungkin mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam bentuk perilaku dan juga keputusan. Perilaku ini yang akhirnya membentuk culture, ya, budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Ya. Terdapat banyak sekali situasi di mana seseorang itu dipengaruhi dengan orang yang lain. Ya. Contohnya pada opini, ya, setiap budaya punya opini masing-masing. Ya. Pada pembelian produk, setiap produk itu diterima berbeda-beda di budaya yang berbeda. Political idea juga, ya, banyak sekali. Ya. Dan ini gambaran network, ya, gambar sini, ya, bagaimana kondisi adaptasi dari informasi itu juga terpengaruh dari topologi itu struktur koneksi yang terjadi. Ya. Contohnya orang yang menyebarkan informasi yang sama, strukturnya berbeda, maka di-accept atau diadopsi secara berbeda. Ya. Untuk network ini dia di-rated 49, artinya 49 orang yang melakukan adopsi, ya, gambarannya. Konteks ini dia 95, which is very big, ya. Konteks ini cuma 31, ya. Jadi itu strukturnya yang membentuk gitu, ya. Dan kemudian apa yang kita bisa pelajari dari cascade ini? Cascade itu
bisa salah dan kemungkinan salah besar sekali. Misalkan kita no idea about what is happening ya, kemudian ada 1-2 orang yang percaya tentang suatu opini ya, misalkan 1-2 orang kalau itu memilih kandidat A gitu ya, atau membeli produk A gitu ya, yang lain oh iya ya gitu ya, makanya kita lihat influencer segala macam itu adalah seleb tweet, selebgram, youtuber itu adalah orang yang mengirimkan high signal, walaupun yang mereka kirimkan belum tentu benar. Ya, makanya cascade can be wrong. Ya, yang kita pilih belum tentu sesuai dengan yang kita mau. Ya, yang kedua, cascade itu terjadi karena ya mostly karena orang nggak punya informasi, very little information. Ya, mereka ragu dan mereka mengignore intuisinya ya, dan cascade itu akan terjadi semakin cepat kalau orang semakin ignore dengan intuisi atau opininya ya. Kemudian yang ketiga adalah cascade itu fragile karena kita tadi nggak tahu, informasinya kita nggak tahu, kemudian kita ikut-ikutan, in the end kita akan tahu. Nah, kalau kita akan tahu, tadi kita bilang cascade sangat cepat terjadi, tapi sangat cepat juga hancur. Ya, jadi ini adalah yang terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, ini adalah sedikit gambaran bagaimana cascade terjadi dan cascade itu tidak selalu mudah terjadi. Ya. Contohnya ini suatu pertemanan ya, nomor A ya, huruf A ya. Kemudian yang B pada langkah pertama si W ini mempengaruhi V ya, menyebarkan atau meneruskan informasi ke V. Jadi V itu mendapatkan informasi ya, langkah pertama. Langkah kedua gantian R dan T bertambah ya. Langkah ketiga adalah S dan U bertambah. Jadi artinya apa? Si W walaupun bentuknya kayak gini butuh 3 langkah untuk membuat society atau kelompok ini semuanya agree dengan opininya ya. Nah, di sebelah kanan ini skenario lain lagi ya. Contohnya 7 ya, ini yang memulai ya. Dia menunjukkan ke 8 ya. Nah, 8 ini ada 2 klaster ya, klaster 1 dan 2 ya. Klaster 1 8 akan bisa menyebarkan melalui 14 ya, atau melalui 10 dulu baru masuk ke 12. Jadi ini 2 cara. Jadi atau 7 mengenalkan 10. Jadi 10 ini mungkin akan accept karena 7 dan 8 sudah mengadopsi informasi dan mungkin 10 akan istilahnya terinfeksi ya, terkena informasi dan dia dengan mudah akan masuk ke klaster 1. Nah, klaster 2 lebih sulit ya. Kenapa? Karena 7 harus menginfeksi atau menginfeksi menyebarkan, membuat 4 dan 9 yakin dulu. 4 atau 9. Jadi susah. Ya. Yakin dulu supaya 6 juga yakin. Ya. Kalau 6 sudah yakin, baru masuk ke 2. Nah, pada effort ini bisa jadi 4 nggak mau adopsi, jadi dia lewat 9, ya, baru lewat 6. Ya. Bisa jadi sudah lewat 9, 6-nya nggak mau adopsi, jadi dia nggak bisa kedua. Jadi takes a long time untuk menginfluence cluster. Makanya kalau di sosial media cluster itu biasanya adalah yang rentan terhadap new information. Ya, mereka agak keterbelakang dengan menerima informasi baru. Tapi itu fakta yang terjadi menggambarkan bagaimana mekanisme di crowd seperti itu. Nah, beberapa contoh mengenai cascading behavior ya, tentunya yang pertama adalah di market ya. Contohnya di behavioral economic, bagaimana financial market ya penuh dengan spekulasi dan menggelembungkan harga ya, menggelembungkan cerita sehingga harganya meningkat, kita sebut sebagai market bubble dari suatu aset tertentu. Jadi stoknya meningkat ya supaya populer dan dibeli, dan itu cascade. Ya sampai sekarang stock market itu dipenuhi dengan hal seperti itu ya, walaupun banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan banyak riset yang menunjukkan bahwa harga stok itu bergantung dari sentimen publik ya.
Yang kedua adalah mengenai social network ya, contohnya viral ya, virality ya. Virality supaya memaksimalkan influence ke public opinion tentang suatu produk atau tentang politik dan lain sebagainya. Structural and temporal features dari network effect cascade. Jadi bagaimana konstruksi jaringan yang ideal supaya viralitas itu terjadi cepat, apakah dimulai dari sumber titik atau node yang berbeda ya, dan beberapa bisnis bidang politik mungkin kalau rekan-rekan pernah melihat mengenai yang di Facebook itu ya, Cambridge Analytica, bagaimana mereka menggunakan power of social network untuk mengcascade suatu informasi yang memang sesuai dengan kepentingan mereka ya. Dan mungkin di market kita mungkin kita lihat kemarin Bukalapak pada saat IPO ya, turun ke lantai bursa, wah luar biasa ya, ekspektasi besar, IPO pertama, startup publik, e-commerce ya. Tapi yang terjadi kemudian juga setelah selesai juga nggak ada bubble-nya ya, turun harganya ya. Kemudian juga mungkin sekarang lagi NFT ya, non fungible token, bagaimana kita merubah aset digital menjadi aset kripto. Wah, banyak sekali industri yang berusaha memonetize ya. Salah satu berita yang kita lihat adalah bagaimana monetize TikTok video sehingga bisa dibeli oleh publik ya dengan menggunakan mekanisme NFT. Nah, ini adalah contohnya cascade yang terjadi setelah orang tahu bahwa ada teknologi yang bagus, opportunity apa yang kita bisa ambil ya. Oke, selanjutnya konteks lain adalah distribusi power law dari social network dan mengapa menjelaskan mekanisme the rich get richer, orang kaya akan semakin kaya ya. Jadi kalau kita lihat distribusi social network itu power law seperti ini ya. Power law seperti ini. Bentuknya nggak kayak gini. Ini bukan social network. Ini adalah network yang lain kayak network jalan raya, network telepon dan lain sebagainya. Kalau sosial kayak gini. Dan bagaimana menggambarkan network ini? Kita bisa lihat di gambar bawah. Ini saya kasih joking ya, Raisa dan Andri Alamsyah gitu ya. Contohnya Raisa ini number of follower-nya itu banyak, tapi orang kayak Raisa itu adalah sedikit. Ya, hanya sedikit orang, misalkan 1 atau 2 atau 3 yang followernya jutaan. Most people kayak saya di sini, number of people-nya banyak, tapi followernya dikit. Ya, jadi orang-orang yang di sini ini orang-orang yang sangat, yang warna hijau ini adalah orang-orang yang sangat terkenal, ya, selebriti, ya, selebriti, ya. Dan selebriti itu mengakumulasi kapital, termasuk follower, tidak wajar atau sangat eksponensial dibandingkan orang-orang di sini. Dan ini dijelaskan oleh mekanisme yang disebut sebagai preferential attachment ya. Mungkin kayak Raisa dan lain sebagainya menambah follower 10.000, 20.000 sehari very easy. Mungkin kalau saya nambah 1 atau 2 bahkan mungkin nggak nambah-nambah itu wajar gitu ya. Nah, preferential attachment itu menunjukkan bahwa orang yang baru masuk ke jejaring sosial ya, let's say misalkan di sini saya ngambil Instagram, maka mereka akan cenderung memfollow orang-orang yang sudah terkenal, termasuk orang-orang selebriti di sini. Maka kita lihat yang node-nya besar, ini yang seleb itu menarik perhatian yang orang-orang ya, nempel, memfollow ya. Jadi growth-nya mereka jauh lebih cepat daripada yang orang biasa. Makanya ini orang yang sudah kaya akan semakin kaya. Ya, ini mekanismenya. Orang yang sudah banyak follower makin banyak. Orang yang sudah pinter makin better, ya the good get better. Tapi orang miskin ya susah kayanya gitu. Harus melakukan suatu usaha supaya bisa menaik ke sini ya. Nah, next, ini adalah sedikit sama dengan case tadi, tapi ini mekanisme penularan yang kita sebut. Bagaimana penyebaran informasi kita sebut sebagai epidemik. Ya, bukan artinya penyakit, bukan, tapi kita meniru penyebaran penyakit sebenarnya. Ya, kita lihat di gambar sebelah kiri bagaimana penyebaran ya, langkah A itu dari Y ke Z, langkah B dari Y ke Z, Z-nya ke V dan Z-nya ke X ya, langkah C X-nya itu ke
R, Z-nya itu Z ke V udah ya, R-nya X-nya ke R ya. Kemudian langkah D ya ini agak mirip ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kita punya dua model atau sebenarnya banyak ya, tapi yang umum adalah SIR. SIR itu adalah susceptible, orang yang rentan untuk terinfeksi atau dalam hal informasi orang yang akan tertular informasi ya. Infectious itu orang yang sudah tertular informasi, dan remove artinya dia tidak perlu ditularin lagi. Itu model SIR ya. Atau model SIS, orang yang susceptible belum tertular informasi, infected sudah tertular informasi, S lagi tertular lagi informasi. Dan ini variasinya banyak sekali. Ada yang hanya SI ya, susceptible infected, ada yang susceptible infected remove susceptible lagi SIRS gitu ya. Jadi jenis-jenisnya banyak. Nah, saya tunjukkan bagaimana implementasinya, contohnya ya. Nah, ini adalah suatu riset yang dilakukan di lab SCBD ya, bagaimana penyebaran hoax news itu lebih cepat dari true news ya. Hoax itu lebih cepat dari true. Kita lihat ini adalah sumber tweetnya, kemudian di retweet, kemudian di retweet lagi sebanyak jumlahnya. Ya, kita lihat mekanisme itu tentang politik. Ini tentang health, kemarin kebetulan waktu COVID ya. Ini sumbernya, terus di retweet, kemudian di retweet lagi ya. Jadi kalau kita punya model SIRS-nya di sini, kita cek jumlah populasinya segini, maka jumlah ini yang biru itu adalah orang yang terkena yang belum terkena informasi ya. Sepanjang waktu menit, maka dia akan terkena informasi berkurang yang terkena informasi ya. Ya, jumlah orang di populasi yang berkurang, tapi yang terkena informasi yang merah itu menaik ya. Jumlah yang belum terkenanya itu turun, yang terkenanya itu naik. Ya wajar ya. Karena ini cuman sudah kena atau belum gitu ya. Jumlah yang belum kena turun, jumlah yang sudah kena akan naik ya. Dan kita lihat yang fake news ya, itu yang enggak garis-garis. Nah, fake news itu cepat sekali ya. Yang terinfeksi yang merah coba lihat ya. Ini cepat sekali naik. Sementara true news itu lambat sekali. Kurang dari 10 menit ya, atau total 30 menit ya. Total 30 menit semua orang dalam populasi sudah terkena fake news. Ya. Sementara true news itu butuh 100 menit lebih. 100 menit supaya semuanya terinfeksi. Jadi kita lihat adaptasi orang terhadap fake news itu lebih cepat. Dan itu terjadi di segala macam. Di politik dan juga di health. Dan di penelitian sebelumnya juga kita lihat mekanisme bagaimana penyebaran suatu berita mengenai Samsung Galaxy. Ini riset tahun 2018 dari lab juga. Mekanismenya seperti apa dan penyebarannya seberapa jauh dan seberapa cepat dan lain sebagainya. Ya. Ini sebenarnya meniru dari papernya dari luar ya, bagaimana cerita fake news travel faster ya, dia lebih jauh ya, lebih cepat ya, waktunya lebih cepat, jaraknya lebih jauh, lebih dalam di tweet berapa orang, dan lebih lebar. Dan ini kita bisa mungkin melakukan ini karena kita punya data di Twitter. Ini dilakukan di Twitter. Ya. Jadi kita bisa men-trace banyaknya penyebaran informasi, besarnya informasi yang kita punya, kita bisa ukur. Ya. Nah, di digital ekonomi kita sebaiknya menggunakan metode-metode seperti itu karena kita bisa tahu lebih detail mekanisme yang terjadi di market. Ya. Nah, summary-nya dari akhir dari kuliah ini, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa buku itu sangat kaya dan apa yang disampaikan di sini itu hanya kulit-kulitnya saja ya. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam, silakan membaca lebih dalam ya di buku itu ya. Summary-nya yang pertama adalah materi ini mengenai market ya intinya ya. Terutama role-nya mengagregasi dan menyampaikan informasi di society atau di populasi ya. Setiap partisipan, setiap individu di market itu punya
kepercayaan, punya asumsi, punya ekspektasi ya tentang nilai suatu produk yang ditawarkan ya. Dan juga kita bisa melihat likelihood suatu event ya, kemungkinan suatu event itu terjadi dan bagaimana suatu event itu berakibat perubahan ke value dan produk ya, memproduksi ya outcome hasil seperti apa ya. Kita lihat tadi game teori, kita lihat tadi equilibrium, kita lihat lagi cascade, kita lihat lagi structural balance ya, dan juga terakhir adalah epidemic information atau dissemination information, mungkin nama lengkap. Ada beberapa note dari behavior yang perlu kita catat, yaitu yang pertama tadi adalah Bayes paradox ya, di mana suatu optimal route ya bergantung kepada route mana yang diambil oleh orang lain. Jadi misalkan ini adalah istilahnya konsensus dari society. Bagaimana kita sampai pada suatu keputusan yang melibatkan semua orang untuk terlibat dan keputusan itu menguntungkan bagi kita secara keseluruhan. Ya. Kemudian kedua, information cascade, mana manusia atau orang mengambil keputusan atau inferensi berdasarkan suatu hal yang dia tidak pahami, ya, tapi dia mengambil keputusan anyway. Ya, contohnya mungkin kalau kita ada contohnya restoran ya, restoran ada 2 restoran sebenarnya rasanya sama saja A dan B. Orang pertama mungkin milihnya A gitu ya, yang 50-50 mau A dan B. Tapi orang-orang selanjutnya akan lebih berat ke A, karena di A sudah ada orang yang makan, dia berpikiran oh udah ada yang makan ini enak nih, dia datang ke situ. Ya itu terjadi juga di kita ya. Atau fashion ya, bersama-sama mereka membuat konsensus bahwa fashion yang kayak gini itu yang lagi ngetren gitu ya, bukan fashion yang lain. Network effect, nah ini yang tadi tidak dibahas detail ya, di mana value dari suatu produk itu tergantung dari network ya. Kita bisa bayangkan mesin fax sekarang nggak dipakai karena nggak ada orang yang pakai, atau ada suatu website sosial media tapi Anda pakai sendiri kan nggak mungkin berjalan. Itu network effect. Jadi bisa bermanfaat karena ada networknya di sana ya. Kemudian in short ya, kita punya keputusan decision mekanisme itu bergantung dari aggregate belief ya, pengumpulan informasi dan kepercayaan yang kita agregasi, dan yang terakhir adalah kita rely tadi konsensus dan lain sebagainya, itu namanya adalah wisdom of crowd ya. Ya baik, begitu materi kuliah kita hari ini, semoga bisa dipahami yang dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa didiskusikan dengan pengajarnya masing-masing di kelas digital ekonomi. Ya, baik, saya tutup kuliah ini. Terima kasih.